Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana Purwito dari kelas 12 3B12 Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas pertemuan 3 dan 4 mata kuliah web pemrograman. Untuk soal tugas pertemuan ketiga yaitu mahasiswa disuruh untuk mengerjakan dan mengimplementasikan materi yang ada di pertemuan 4, yaitu membuat template sederhana dan dinamis dan setting base URL yang ada pada modul halaman 26 sampai dengan halaman 30. Kemudian seperti biasa didemonstrasikan dan dikumpulkan hasilnya di pertemuan selanjutnya. Baik, kita langsung saja ya. Untuk yang pertama, membuat template sederhana yang dinamis. Cara yang pertama yaitu yang dibutuhkan adalah pembuatan controller dan view agar hasilnya bisa dilihat. Oke, pertama kita akan membuat sebuah controller yang akan digunakan untuk menampilkan view. Sebagai contoh, di sini kita akan membuat controller dengan nama web.php, lalu disimpan pada application, dan kemudian di dalam folder controller. Langsung saja kita buat. Di sini langsung kita save dulu. Namanya web.php. Kemudian kita lanjut mengetikkan script ini. Ini untuk mempersingkat durasi video, langsung saya copas saja. Ini lalu ada lanjutannya lagi. Ya, ini dia dalam scriptnya. Jangan lupa kita simpan. Jadi di sini nanti kita ada 3 file view. Yang pertama itu vHeader, vIndex, dan vFeature. Kemudian kita langsung next. Selanjutnya kita membuat 3 buah file view, diberi nama yang tadi saya bilang viewheader.php, viewindex.php, dan viewfeature.php. Lalu disimpan dalam folder application view. Kita buat dulu foldernya. Ini file. Yang pertama tadi vHeader. vHeader.php. Yes, sudah kita buat ya, vHeader, vIndex, dan vFeature. Kemudian kita ketikkan codingan ini pada file vHeader. Untuk mempersingkat waktu, kita copas saja ya. vHeader. Seperti ini codingannya. Kemudian selanjutnya dalam folder v.index.php. Agak lumayan banyak, jadi untuk mempercepat waktu saya kopas saja. Nah, seperti ini sudah, lalu kita simpan.
Kemudian untuk yang dalam file footernya kita isi dengan codingan ini. Lalu kemudian kita akan membuat file CSS untuk mempercantik tampilan webnya ya. Yaitu pertama-tama kita membuat dulu dengan nama file stylebuku.css. Kemudian kita simpan di pustaka booking. Kita buat folder baru bernamakan assets. Kemudian folder lagi dalamnya CSS baru nama file ini. Kita buat terlebih dahulu. Di folder assets. Enter. Kemudian di sini kita new folder lagi dengan nama CSS. Kemudian dalam sini kita buat file baru, kita save as dengan nama stylebuku.css. Kemudian kita ketikkan script ini dalam folder stylebuku.css tadi. Sudah, lalu kemudian kita save. Kemudian selanjutnya kita akan men-setting base URL-nya pada code Igniter. Untuk melakukan setting base URL dapat dilakukan melalui file config.php yang ada di dalam application config.php. Buka file tersebut lalu cari baris sintaks seperti berikut. Ini yang tulisan base URL. Langsung saja kita cari config php base URL. Nah, ini dia. Kemudian rubah menjadi seperti ini. Kemudian location begini. Langsung kita coba saja. Ya. Kemudian save, jangan lupa. Pengaturan di atas mengikuti alamat pet project masing-masing. Kemudian dapat diperhatikan pada contoh file v-index.php di bagian head bahwa untuk menghubungkan file CSS dibutuhkan bantuan base URL seperti berikut. Hasil perintah di atas akan sama seperti ini. Hal tersebut di atas dikarenakan base URL sudah terlebih dahulu disetting menjadi localhost pustaka booking. Ketika base URL sudah disetting atau diubah dari bentuk default menjadi seperti di atas, maka perlu juga dilakukan pengaktifan helper URL. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambahkan script load helper pada controller web.php yang sudah dibuat pada bagian construct. Jadi kita tambahkan script ini pada codingan ini. Sudah sama. Kemudian atau bisa juga melalui autoload.php yang ada dalam folder application configs. Kemudian cari sintaks seperti di bawah ini, kemudian tambahkan URL autoload. Nih, di sini ditambahkan kata URL pakai tik 1 seperti itu. Tapi karena tadi saya sudah menambahkan pada web.php di sini, jadi yang di sini tidak perlu.
hanya salah satu saja. Lalu kemudian setelah selesai bisa dilihat hasilnya dengan menjalankan controller web.php. Caranya kita mengetikkan URL ini pada, nah seperti ini jadinya, hasilnya seperti ini. Ini sudah termasuk dinamis ya. Kemudian selanjutnya contoh untuk membuat halaman lainnya, yaitu dibuat halaman about.php yang mana link untuk menuju halaman about sudah dibuat sebelumnya pada header. Dan yang sudah dibuat yaitu home, disetting untuk menuju atau mengakses metode index, dan about disetting menuju menuju mengakses metode about. Seperti ini. Ini ya. Sudah disetting dash URL-nya. Kemudian sekarang buatlah file view lagi bernama v.about v_about.php dan simpan di dalam folder view. Kita buat lagi di sini new file kita save as dengan nama v_about.php. Save. Sudah. Kemudian kita isikan codingan ini. Kemudian jangan lupa di save. Kemudian tambahkan metode baru yaitu metode about pada controller web.php. Seperti ini. Jadi di sini kita buat, kalau ini kan tadi function index, kita buat seperti sama seperti ini, hanya saja tinggal kita rubah namanya di sini about. Jadi kita coba jalankan lagi, tinggal kita tambahkan slash about di sini. Nah, ini adalah tampilan halaman about ya. Coba kita klik ke halaman home, maka dia akan berubah jadi halaman depan. Ketika kita klikkan about lagi, dia akan nge-link ke halaman about. Kemudian kita akan langsung lanjut ke tugas pertemuan 4 ya, yaitu soalnya adalah mahasiswa mengerjakan dan mengimplementasikan materi yang ada di pertemuan 5, yaitu menambahkan validasi data dengan form validasi pada controller mata kuliah modul halaman 35, kemudian demonstrasikan dan kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, untuk pembuatannya kita memerlukan adanya panggilan library form validation pada CodeIgniter. Mekanismenya validasi data di dalam form yaitu form ditampilkan ke halaman web, user mengisi data ke dalam form tersebut. Kemudian, jika terdapat satu atau beberapa data yang salah, maka form akan ditampilkan ulang, biasanya disertai dengan pesan kesalahan. Kemudian yang terakhir, proses ini akan diulang sampai semua data yang diminta di dalam form diisi dengan benar. Untuk mengimplementasikannya, kita yang diperlukan adalah memuat library dari form validasi terlebih dahulu. Proses pembuatan library tersebut dapat dilakukan di bagian konstruktor controller.
di dalam codingan ini, atau bisa juga dilakukan melalui file autoload yang ada dalam folder autoload. Buka file tersebut, kemudian cari sintak berikut ini. Kemudian diubah dengan menambahkan form validation di sini. Oke, kita langsung saja mempraktekannya. Kita buka autoload. Sekarang kita akan merubahnya melalui autoload sini ya. Nih, autoload libraries array. Di sini kita tinggal menambahkan codingan form validation. Jangan lupa disimpan. Kemudian contoh pembuatan form validasi kali ini akan menggunakan controller mata kuliah.php yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Langsung saja ya kita rubah. Codingan. Ya. Kemudian di sini saya akan merubah sedikit karena nama filenya di saya adalah data mata kuliah tidak pakai tanda strip, jadi saya rubah. Kemudian kita save. Oke, ini kita jalankan, sudah berhasil. Kemudian kalau kita ketikkan 1 digit, dia tidak akan berjalan, tidak akan keluar hasilnya karena tadi minimal digit yang kita buat di settingan codingannya adalah 3, jadi kita harus minimal menginputkan 3 keluarga. Kemudian kita pilih, baru keluar hasilnya. Ya, jadi seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.